Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lailatul Mutmainah, NIM E 2019-2040. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang pendapatan nasional. Apa sih pendapatan nasional itu? Pendapatan nasional itu adalah nilai total output akhir di suatu negara dari semua barang atau jasa yang diproduksi selama 1 tahun. Nah, di sini ada beberapa konsep pendapatan nasional. Yang pertama adalah produk domestik bruto atau GDP, yaitu jumlah produk baik jasa maupun barang yang dihasilkan oleh unit produksi di dalam batas wilayah suatu negara atau domestik selama 1 tahun. Nah, cara menghitung GDP itu adalah pendapatan dalam negeri ditambah pendapatan luar negeri. Yang kedua adalah produk nasional bruto atau GNP, yaitu nilai produk baik jasa maupun barang yang dihasilkan oleh penduduk suatu negara selama 1 tahun, termasuk yang dihasilkan oleh warga negara tersebut di luar negeri. Cara menghitungnya adalah GNP sama dengan pendapatan WNI dalam negeri ditambah pendapatan WNI luar negeri dikurangi pendapatan asing dalam negeri. Yang ketiga adalah produk nasional neto atau NNP, yaitu produk nasional kotor atau GNP yang dikurangi penyusutan barang modal. Cara menghitungnya itu adalah GNP dikurangi depresiasi atau penyusutan barang modal. Yang keempat adalah pendapatan nasional neto atau NNI. Pendapatan yang dihitung menurut jumlah balas jasa yang diterima oleh masyarakat sebagai pemilik faktor produksi. Nah, cara menghitungnya NNI ini adalah NNP dikurangi pajak tidak langsung. Yang kelima adalah pendapatan perseorangan atau PI, yaitu jumlah pendapatan yang diterima oleh setiap orang dalam masyarakat, termasuk pendapatan yang diperoleh tanpa melakukan kegiatan apapun. Nah, cara menghitungnya itu adalah NNI dikurangi pajak perusahaan, dikurangi laba ditahan, ditambah transfer payment. Nah, yang keenam ini adalah depositable income, yaitu pendapatan yang siap untuk dimanfaatkan membeli barang dan jasa konsumsi, dan selebihnya itu menjadi tabungan yang disalurkan menjadi investasi. Nah, cara menghitung DI adalah PI sama dikurangi pajak langsung. Nah, di sini ada salah satu manfaat perhitungan pendapatan nasional. Yang pertama adalah mengetahui tingkat kemakmuran suatu negara. Yang kedua adalah mengevaluasi kinerja perekonomian dalam segala tertentu. Yang ketiga adalah mengukur perubahan perekonomian suatu negara secara berkala. Nah, di sini ada macam-macam metode perhitungan pendapatan nasional. Yang pertama adalah metode pendekatan nilai produksi, yaitu menjumlahkan barang atau jasa yang diproduksi oleh seluruh usaha, baik itu BUMN maupun UMKM pada suatu negara dalam waktu setahun. Nah, cara menghitungnya itu adalah Y sama dengan P1 kali Q1 ditambah P2 dikali Q2 ditambah P3 dikali Q3 dan seterusnya ditambah PN dikali QN. Nah, keterangannya itu adalah Y itu adalah pendapatan nasional, sedangkan Q itu adalah jenis barang, dan P itu adalah harga barang. Yang kedua adalah metode pendekatan pendapatan, yaitu metode pendapatan nasional dengan menghitung jumlah pendapatan dari berbagai faktor produksi yang memberi sumbangan terhadap proses produksi. Cara menghitungnya adalah Y sama dengan W tambah R tambah I tambah P.
Nah, di sini keterangannya adalah Y itu adalah pendapatan nasional. Nah, sedangkan W itu wage atau upah. R itu adalah rent atau sewa, sedangkan I itu adalah bunga, sedangkan P itu adalah keuntungan. Nah, yang ketiga ini adalah metode pendekatan pengeluaran, yaitu berjumlahkan semua pengeluaran dari rumah tangga, perusahaan, pemerintah, dan masyarakat pada periode tertentu. Nah, cara menghitungnya itu adalah Y sama dengan C plus I plus G plus X dikurangi M. Nah, keterangannya itu adalah Y itu adalah pendapatan nasional, I itu investasi, G itu pengeluaran, terus C itu konsumsi rumah tangga, nah X itu ekspor, sedangkan M itu impor. Nah, di sini ada pendapatan nasional dalam perspektif ekonomi Islam. Yang pertama adalah pendapatan nasional harus dapat mengukur penyebaran pendudukan individu rumah tangga. Yang kedua adalah pendapatan nasional harus dapat mengukur produksi di sektor pedesaan. Yang ketiga adalah penduduk nasional harus dapat mengukur kesejahteraan ekonomi Islam. Nah, di sini ada sumber pendapatan nasional dalam ekonomi Islam. Yang pertama adalah ghanimah, kedua sodako, ketiga infak, kelima zakat, keenam asar, ketujuh jizyah, ke-8 kharaj, ke-9 pajak tambang dan harta karun, dan terakhir adalah wakaf. Sekian dari review saya. Jika ada salah mohon maaf. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.